Kejadian 30, kita baca ayat 25 sampai dengan 43. Kejadian 30, 25 sampai 43 ya. Saya baca bagian yang ganjil, saudara baca bagian yang genap. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku." Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan pertemuan kami pada malam hari ini ketika kami merenungkan bagaimana Tuhan memakai pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rutin, yang tidak memuaskan, yang berat dari Yakub untuk membuat sebuah kisah mengenai bagaimana Tuhan menebus kehidupan dari suatu bangsa, bagaimana Tuhan mendirikan cara, jalan untuk bangsa-bangsa dalam dunia ini boleh kembali diberkati oleh Tuhan. Bahkan tanah dan bahkan juga pekerjaan kami. Engkau boleh menjadikan lagi shalom, Engkau boleh lagi menjadikan lagi pekerjaan yang menyenangkan bukan hanya bagi orang yang cukup berkuasa untuk menikmati pekerjaan dan buah-buah pekerjaan itu, tetapi juga orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menikmatinya. Orang-orang yang paling lemah, bahkan mungkin pekerjanya sendiri. Engkau ya Tuhan telah menebus pekerjaan. Engkau ya Tuhan telah menyediakan sebuah jalan, sebuah janji.
agar kami para pekerja, agar mereka para pekerja, agar kami juga yang menikmati hasil kerja. Kami boleh menikmatinya di dalam shalom. Kami boleh menikmatinya di dalam keadilan, bukan hanya di dalam kekuatan, bukan hanya di dalam kemampuan, tetapi di dalam keadilan, di dalam sesuatu yang mencerminkan pemerintahan Tuhan di bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan di tengah kami, dan apa yang Engkau kerjakan turun-temurun, lintas generasi. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk pekerjaan penebusan-Mu yang nyata di tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mengenai pekerjaan, saya pada pertemuan yang kemarin membahas mengenai Adam, bagaimana pekerjaan seharusnya dikerjakan. Dan ada satu hutang sih sebetulnya yang saya akan cover di dalam bagian awal, yaitu bagian review daripada PA kita yang kemarin. Ya, jadi sebelum kita membahas mengenai Yakub dan juga Yusuf, nanti belakangan kalau ada waktu kita juga bahas Yusuf. Saya bahas dulu hutang kita yang kemarin. Sekaligus saya coba untuk review mulai dari pekerjaan Tuhan di dalam Adam. Ya, jadi simple aja bahwa pekerjaan itu seringkali kita hanya perhatikan sebagai satu ranah tindakan, action atau doing ya. Dan ini terjadi karena kita seringkali ketika bicara mengenai pekerjaan, kita bicara hanya mengenai produk-produk, apa yang ingin dicapai lewat pekerjaan itu. Dengan kata lain, hasil akhir. Ketika kita bicara mengenai pekerjaan, kita tidak bicara mengenai pekerjaan dengan kata lain. Kita bicara mengenai hasilnya. Jadi kita bicara mengenai pekerjaan hanya sebagai syarat untuk mencapai hasil. Yang kita kejar itu hasilnya. Kalau bisa nggak pakai prosesnya ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak terlalu penting prosesnya itu. Dengan kata lain, kita sebetulnya sama saja seperti orang Yunani kuno, yaitu apa? Kita tidak menghargai pekerjaan. Kita itu menghargai hasil pekerjaan, bukan pekerjaannya. Nangkep ya? Jadi, pekerjaan, walaupun kita sudah Kristen, kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang secara intrinsik ada harganya. Yang ada harganya itu hasil kerjanya. Dan pekerjaannya kita terima aja as it is, karena ya dalam hidup ini banyak hal yang kita gak bisa pilih lah ya. Come on, bertumbuhlah dewasa. Jangan kayak anak kecil. Anak kecil kan kepingin seluruh dunia cocok sama dia. Kita ini orang dewasa. Ada berapa hal kita harus terimalah, gitu ya. Hal-hal yang kita nggak bisa ubah, ya sudah. Terima saja itu memang kita nggak bisa ubah. Tapi kita punya hal-hal yang kita bisa ubah juga. Ya, yang kita bisa ubah misalnya apa? Kita nggak bisa mengubah kenyataan bahwa kita harus bekerja untuk mendapat hasil. Yang kita bisa ubah, kita bisa mengubah siapa yang bekerja, kita bisa mengubah durasi kerja, kita bisa mengubah metode kerja, semacam itu ya. Misalnya, kita nggak bisa melepaskan kenyataan bahwa kalau rumah itu berantakan, lalu kita beresin, secara bertahap akan berantakan lagi. Udahlah, kita terima aja. Cuman kita bisa merubah metodenya. Misalnya apa? Metodenya tadinya itu adalah semuanya dikerjakan sama manusia. Lalu sekarang sebagian disub kepada mesin, gitu ya. Untuk bersihin lantai, kita bikin mesin penyedot debu, robot buat ngepel, dan seterusnya. Atau kita pakai GoClean aja, gitu ya. Jadi orang lain yang kerjain, bukan kita. Tapi kan kita nggak berubah kenyataan bahwa dari berantakan jadi rapi, perlu ada satu step yang namanya kerja. Gitu ya. Jadi oke, kita orang dewasa, kita nggak kayak anak kecil, wishful thinking, merengek-rengek. Kenapa ya hidup begini ya? Kenapa udah mandi kotor lagi? Kenapa rumah udah diberesin berantakan lagi gitu ya? Kita nggak kayak anak kecil. Kita terima kenyataan harus ada kerja, tapi ya sudahlah. Karena semua kita nggak suka kerja, orang lain aja yang kerja atau robot aja yang kerja. Kurang lebih kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan itu membikin manusia sebagaimana gambar dan rupa dirinya. Dan Tuhan kita tuh Tuhan yang bekerja. Tuhannya orang Yunani, dewa-dewa orang Yunani, kagak kerja.
Makanya mereka punya yang namanya Goklin. Goklinnya itu manusia, gitu ya. Jadi Tuhannya orang Yunani itu nggak kerja. Dan untuk itulah ya dia menciptakan manusia supaya manusia yang kerja dan mereka menikmati hasilnya. Ya. Jadi dalam pikiran manusia-manusia Yunani itu juga sama. Semua orang tuh juga kepengen jadi dewa gitu. Jadi kita mau untuk sedapat mungkin nggak bekerja, orang lain yang nggak punya pilihan yang kerja. Misalnya ya budak-budak, orang-orang dari bangsa lain, dan seterusnya. Ya, oke. So intinya adalah pekerjaan itu dipandang rendah gitu. Ya, pekerjaan itu dipandang rendah. Kalau bisa enggak lebih baik. Dan tapi kita nggak bisa merubah kenyataan bahwa ini diperlukan. Necessary evil lah gitu ya. Tapi ya sudahlah, karena gak ada yang suka, orang lain aja yang kerjain, atau mesin aja yang kerjain, atau binatang yang kerjain. Semacam itu. Ya. Tetapi di dalam Alkitab, kita memiliki Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan yang bekerja menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya sebagai pekerja yang menghargai kerja, sehingga manusia juga diciptakan untuk bekerja. Dan saya kira di sini kita bisa explore sesuatu observasi yang kita sama-sama bisa amati, yaitu apa? Yaitu orang itu bukan cuman males, ya, manusia itu di satu sisi kan males ya. Kalau bisa nggak kerja, mending nggak kerja. Liburan itu hore, waktu break itu ditunggu-tunggu, betul ya? Tapi juga di sisi yang lain, manusia itu nggak bisa nganggur, bener nggak? Orang pensiunan itu cari kerjaan, kalau nggak ngerepotin orang lain juga dan segala macam. Kita tuh nggak bisa diem, betul kan? Kalau liburan udah kelamaan, kita merasa mulai kayaknya nggak seru gitu. Kita cari kerjaan gitu, ya. Kita cari suatu kesibukan. Jadi manusia itu punya dua sisi. Satu sisi kita membenci kerja, sisi yang lain kita diciptakan juga untuk bekerja. Dan kita itu menikmati juga kerja. Dan kita membutuhkan kerja. Kita bukan hanya membutuhkan produk dari kerja, tapi pekerjaan itu sendiri. Kita mencintainya in a way. Ya, walaupun tentu saja kita itu juga kepengennya bisa milih. Walaupun kebanyakan orang nggak bisa milih lah ya. Itu satu luxury yang nggak semua orang bisa milih gitu. Tapi anyway, saya sudah menjabarkan bahwa kita perlu menekankan kedua sisi ini. Jangan satu sisi saja kita tekankan, one-sided, yang secara natural, yaitu pekerjaan itu sesuatu yang kalau bisa enggak, lebih bagus. Ya, maka cita-cita kita adalah passive income, ya, tapi realitasnya so far adalah ya inevitable work lah, semacam itu, inevitable labor. Tapi kalau bisa suatu hari kelak passive income, tapi itu rupanya dipicu oleh semacam penyembahan yang salah, dipicu oleh teologi yang salah, ya. Dan tadi saya udah ngomong satu kata penyembahan, dan itu bagian daripada pembahasan dalam bab 2 mengenai Kain yang saya luput untuk ngomong pada minggu kemarin. Sekarang kita masuk. Istilah penyembahan itu rupanya ada hubungan dengan istilah pekerjaan. Baik pekerjaan maupun saya nulisnya salah. Kok ini pekerjaan juga? Mestinya ini penyembahan, ya. Jadi pekerjaan ataupun penyembahan itu rupanya dalam bahasa Ibrani pakai satu istilah yang sama, yaitu avodah. Avodah, kamu tahu kira-kira kemudian dalam bahasa Indonesia yang ada mirip-mirip sama bahasa Ibrani, karena kita ini sebagian daripada istilah kita kan loan word, ya, pinjaman dari bahasa Belanda, pinjaman dari bahasa Arab, gitu ya. Nah, kita juga ada pinjaman dari bahasa Arab. Avodah, yang mana bahasa Arab itu ya siblings, karena dia satu rumpun bahasa Semitik, ya. Semitik itu berarti keturunan Shem, dari orang-orang keturunan Shem, Ham, Yafet, gitu kan? Anak-anaknya Nuh, ya, dari keturunan Shem. Abraham itu dari keturunan Shem. So, ya, avodah, ibadah, of course. Jadi, jangan heran kalau orang workaholic kemudian dibilang, dia itu penyembah berhala. Dia itu bukan lagi kerja, dia itu lagi beribadah. Sama aja sebetulnya, ya. Ibadah dan kerja itu ya, dalam bahasa Ibrani, sama. Avodah itu ya penyembahan
perayaan hari-hari raya maupun pekerjaan sama aja. Ya, pakai istilah itu, avoda. So, cuman masalahnya adalah ibadah itu ada dua modus tentunya. Yaitu modus yang satu, kita mengarahkan perhatian kita kepada bumi. Yang kedua, kita mengarahkan perhatian kita kepada pencipta bumi. Modus yang pertama itu lebih ada hubungannya dengan kita melakukan suatu aktivitas, action, ya, action. Dan yang kedua itu ada hubungannya dengan kita merayakan eksistensi, ya, merayakan eksistensi. Sabat misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi kita merayakan end-nya, yang lain kita merayakan prosesnya, ya, means-nya, semacam itu. Tapi kita perlu dua-duanya. Dan Tuhan tentu udah kasih kita hints bagaimana dia menginginkan ini terjadi, yaitu lewat pekerjaan yang diizinkan dalam 6 hari dan sabat yang diharuskan, diperintahkan dalam satu hari, ya. Dan itu quite interesting ketika kita subvert itu dalam dunia modern. Pekerjaan itu diharuskan, hari-hari tidak bekerja, sekularisasi daripada sabat itu hari-hari tidak bekerja atau day off atau weekend, leisure, you name it, ya, itu substitusi sekuler dalam alam sekuler yang udah orang itu nggak memperhatikan soal, orang tidak memaknai lagi liturgi kehidupannya sebagai bekerja dan sabat, ya, beribadah dalam dua modus, tapi mereka memaknainya sebagai kerja dan udah kecapean kerja, gitu ya. Dan kemudian udah kecapean kerja ini mereka sebut sebagai apa? Kalau dulu kan sabat, ya, kalau dulu kan worship, kalau sekarang apa? Sekarang mereka kasih nama play, ya, work and play, work hard, play hard, gitu ya. Tapi tentu kita melihat mereka subvert itu kenapa? Karena work-nya itu sesuatu yang harus, ya, mau nggak mau, jangan tawar-tawar, ya. Saya ingat waktu tahun lalu ya, ya, habis libur panjang itu, ada teman saya posting di Facebook, dia itu bilang, bos gua posting ini, katanya ya, dia bikin plesetan daripada satu merek fashion, masih mau duty, gitu kan, masih mau duty, dia kasih plesetan, masih mau duit, katanya gitu ya. Jadi intinya, waktu karyawannya bilang kepada bosnya, boleh nggak gua masuknya lusa, gitu ya, terus bosnya posting, masih mau duit, ya, gitu ya. Kalau lu masih mau duit, ya masuknya jangan lusa, gitu ya. Besok, kurang lebih gitu. So, kita seringkali memikirkannya dalam ala modern, ya, itu adalah pekerjaan itu diharuskan, itu necesitas, itu mau gak mau, itu kewajiban. Tapi hari-hari libur tidak kerja, itu sebagai sesuatu yang lu ambil, oke, itu hak lu nggak ambil sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Malah gue akan memuji-muji lu kalau lu tidak ngambil cuti, kan gitu ya. Kalau etos kerja di Jepang, saya kemarin lihat satu video pendek mengenai rate orang yang mati gara-gara kerja yang kayaknya Jepang itu paling tinggi sedunia gitu ya. Rate orang yang mati gara-gara kebanyakan kerja gitu ya. Itu berkorelasi dengan mereka mengambil masa cuti itu cuma separuhnya gitu, semacam gitu ya, separuhnya kurang. Jadi kayak mereka berhak untuk misalnya 12 hari cuma diambil separuhnya, atau 20 hari cuma diambil 10 hari dan segala macam. Semacam itu. So, dalam pikiran kita adalah ya cuti itu sesuatu atau libur itu sesuatu yang tentu saja voluntary. Ya, voluntary. Itu kebebasan. Boleh diambil, boleh nggak diambil. Kerja itu kewajiban. Tapi dalam sabat, dalam peraturan sabat, kebalikannya. Kamu boleh bekerja. You are allowed to work. Tapi you must celebrate Sabbath. Dan kita akan mengatakan, oke, ini adalah ajaran orang malas. Kenapa? Karena kita mengatakan kerja itu terpuji, itu bagian daripada orang-orang rajin. Bukan kerja, itu adalah bagian orang-orang malas. Lalu sabat itu karena bukan kerja, maka sabat juga bagian orang malas. Tapi takut kualat karena kita orang Kristen, maka kita nggak akan bilang begitu. Maka kita ada disonansi dalam hati kita. Tapi saya kira itu sesuatu yang diakibatkan karena memahami kerja dan sabat ini secara tidak cukup, ya, tidak memadai.
kita punya pemahaman. Kalau pemahaman kita memadai, kita akan tahu bahwa tentu saja dua hal ini sama-sama adalah avodah. Ya, baik penyembahan maupun pekerjaan. Jadi baik yang 6 hari itu maupun yang 1 hari itu sama-sama adalah ibadah. Oke? Nah, sekarang saya masuk kepada Kain sedikit. Ya, Kain itu adalah tentu saja generasi kedua setelah Adam. Adam generasi pertama, Kain generasi kedua. Kain itu lahir dalam dunia berdosa. Jadi dia itu kalau orang punya istilah ada digital immigrant gitu ya. Kita itu kayak angkatan saya itu digital immigrant gitu ya. Dulu waktu kecil belajar bacanya pakai kertas gitu ya. Saya masih ingat pertama kali bahan bacaan saya pertama kali itu adalah Gan KL, komik-komik silat itu ya, Gan KL. Itu pertama kali saya buka terus tiba-tiba, gue udah baca gitu ya. Orang-orang di sekeliling bilang, lu lagi ngapain? Udah bisa baca dia gitu ya, tanpa diajarin gitu. Cuma buka-buka itu, komik silat. Kalau anak sekarang kan enggak ya. Anak sekarang procot lahir udah bukanya iPad gitu ya, atau smartphone gitu kan. Jadi kalau angkatan saya itu adalah digital immigrant, karena kita dulu itu kertas, sekarang digital. Tapi kalau anak-anak kayak anak-anak saya, itu digital native, karena dia lahir sudah dalam alam digital. Nah, si Adam itu adalah, dia itu imigran dalam dunia berdosa. Tapi kalau si Kain, dia native ya, karena dia begitu procot lahir udah dalam dunia berdosa gitu. Ya kan, si Kain itu. Dan si Kain itu ketika dia bekerja, kerjanya dia ini di dalam narasi ini dibandingkan dengan kerjanya Habel. Ya, dan Habel ini sendiri dari satu kata dalam bahasa Ibrani Hevel, ya, yang artinya saudara tentu tahu karena Hevel itu banyak diulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah, pendek. Dari LAI TB 1974 menerjemahkan sebagai sia-sia, tapi itu nggak sia-sia dalam pengertian yang terlalu dekat kepada nggak ada maknanya, tapi lebih dekat kepada pendek, ya, singkat, seperti uap, ya, seperti uap, singkat, seperti dalam sense-nya Yakobus. Nah, Habel juga sama, dia itu hidupnya singkat, cuman sekelebat, kayak gitu, sekelebat doang tuh si Habel, ya. Dan kedua orang ini sama-sama kerja. Si Habel pekerjaannya adalah caring. Dia itu memelihara apa? Memelihara domba. Kain itu juga pekerjaannya sebenarnya caring juga sih. Ya, care for the earth. Pekerjaannya Kain dan pekerjaannya Habel itu derivatif dari pekerjaannya Adam dan Hawa sebetulnya. Yaitu tending the garden kan. Ya, tending the garden. Tapi kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, narasinya di dalam Kejadian pasal 3 ya. Dikatakan pekerjaan tending the garden ini bagi Adam dan bagi anak-anak Adam di kemudian hari itu jadi ada onak durinya. Dikatakan kamu mengusahakan tanah itu, tapi yang muncul daripada tanah itu apa? Buah-buahan, anggur dan madu. Enggak kan? Yang muncul dari tanah itu setelah engkau mengusahakannya dengan jerih lelah adalah onak duri, ya, thorn and thistles. So itu yang terjadi pada dua orang ini, ya, anak-anak Adam yang adalah native begitu lahir procot dalam dunia berdosa. Tetapi respon daripada keduanya dulu, ya, kesamaan dulu. Respon daripada keduanya, mereka itu juga menyertai avodah mereka, kerja ibadah mereka itu, bukan hanya pekerjaan, tapi juga penyembahan. Mereka mempersembahkan juga sebagian daripada hasil tanah maupun hasil ternak mereka kepada Tuhan. Tapi kemudian, nah ini di sini kemudian respon mereka berbeda. Ketika Tuhan menyatakan sikapnya terhadap apa yang mereka persembahkan, Kain tidak menerimanya. Kain menjadi marah dan muram mukanya. Sementara si Habel menerimanya dengan nerimo lah ya, dengan sadar bahwa dia itu cuma makhluk yang hanya bisa menerima penerimaan Tuhan. Tapi memang tentu saja bagian yang kita agak sulit pahami adalah ya Habel itu
Kan seperti perkataan iblis kepada Tuhan tentang Ayub ya. Ya Habel itu gampang aja lah, dia itu berespon dengan ucapan syukur ya dan gembira. Lawang Tuhan itu menerima persembahan dia kok, ya kan. Sementara Kain kan tidak diterima persembahannya oleh Tuhan. Lalu kita mungkin mengatakan, oh iya soalnya persembahannya Habel itu adalah domba yang melibatkan dicurahkan darahnya. Itu kan persembahan hewan, Kain kan enggak. Jadi wajar aja lah. Atau kedua, Habel itu kan mempersembahkan yang terbaik, ya, yang sulung. Sementara Kain kan enggak. Ini jawabannya problematik. Karena pertama, Kain itu mempersembahkan juga yang sulung dari buah dia punya tanaman. Kedua, dia itu kan memang petani, masa mempersembahkan domba? Berarti dia harus beli domba sama si Habel, kira-kira begitu ya. Dan yang ketiga, dalam hukum Musa kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak mendiskriminasi persembahan dalam rupa tanaman, karena orang Israel itu boleh juga mempersembahkan hasil pertanian, hasil tanaman, ya itu diterima. Tuhan senang juga dengan hal itu. Jadi, dan kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak, kan persembahan penghapus dosa itu kan harus dari hewan yang dibunuh. Loh, tapi di sini kan tidak dibilang sebagai persembahan untuk menghapus dosa loh. Ya enggak. Juga itu belum diinstitusikan, belum disuruh gitu loh. Itu kan zaman Musa nanti. Ya. Dan ini kan korban ucapan syukur gitu. So, ya saya kira itu bukan jawaban yang tepat sih. Itu bukan jawaban yang, setidaknya itu jawaban yang ada problemnya, ya. Jadi nggak bisa kita bisa pastikan bahwa itu jawabannya gitu. Jadi safe to say adalah kita nggak tahu kenapa Tuhan itu menerima persembahan daripada Habel, menolak persembahan daripada Kain. Kita nggak dikasih tahu kenapa. Tapi yang kita dikasih tahu adalah respon mereka, ya, respon mereka. Responnya Kain itu dia marah. Lalu responnya Kain itu berikutnya adalah apa? Dia ingin melenyapkan Habel. Jadi kita bisa lihat dalam narasi ini, masuk di dalam pekerjaan itu ada faktor yang saya kira tidak ada di dalam zamannya Adam, karena dia baru manusia pertama ya, dan kayaknya Hawa itu juga bukan saingan sama Adam gitu untuk berproduksi. So kalau cerita Adam adalah cerita mengenai cerita mengenai kecongkakan, superbia ya dalam bahasa Latin, yang membawa Adam kemudian mati, ya, terpisah dari Tuhan karena dia memandang dirinya sendiri terlalu tinggi. Dia itu ingin jadi Tuhan, maka dia kemudian terpisah dari Tuhan. Maka dalam cerita si sinful world native, yaitu Kain ini, yang terjadi adalah adanya iri hati. Ya, jadi dia iri kepada sikap Tuhan terhadap persembahan Habel. Muncul motif kompetisi di sini, atau lebih tepatnya muncul motif anti kompetisi sebetulnya di sini. Tergantung kita definisikan kompetisi. Kalau kita definisikan kompetisi sebagai sesuatu yang bisa baik, bisa nggak baik, maka saya mungkin akan bilang anti kompetisi ini, sejenis kompetisi yang nggak baik ini, kita bilang aja sebagai rivalry. Ya. Loh, bukannya rival itu juga berkompetisi ya? Iya. Jadi bedanya apa dengan kompetisi yang baik? Saya kira begini, kalau orang memandang kompetisi sebagai sesuatu yang baik, maka dia itu menghargai kompetisinya. Tapi kalau orang itu sebenarnya cuma berpura-pura aja mengatakan kompetisi itu baik, dia itu nggak menghargai kompetisinya, dia menghargai kemenangannya doang. Kalau orang itu didorong oleh iri hati, dia itu bahkan mungkin tidak terlalu mengejar kemenangannya. Dia itu mengejar kekalahan lawannya. Bukan kemenangannya malah. Mungkin dia menang itu nggak terlalu happy dia. Ngalahin orang itu dia lebih happy. Ya, dia senang, dia sendiri senang mendapatkan sesuatu, itu mungkin dia nggak terlalu happy. Yang dia happy orang lain kehilangan. Gitu ya. Jadi, gua dapat sapi 2, gua nggak terlalu happy. Sapinya musuh gua mati 2, gua lebih happy. Kira-kira gitu ya. Oke. So,
Itu namanya rivalry. Bedanya apa rivalry sama kompetisi? Kompetisi itu kita sama-sama ingin mendapatkan satu hal itu, ya. Lalu kemudian yang menginginkan dua, lalu kita berlomba-lomba siapa lebih cepat atau siapa lebih kuat atau siapa lebih tinggi meloncat, lalu kita sampai ke tujuan itu, kita mendapatkan itu. Tapi kita tidak memiliki tujuan untuk monopoli. Kita tidak memiliki tujuan untuk lawan kita mati atau lenyap. Karena dengan demikian justru jadi nggak ada kompetisi yang seru itu. Gitu ya. Itu namanya true competition. Itu saya akan bilang maybe good competition. Tapi Kain definitely tidak punya, digambarkan dalam cerita ini tidak punya aspirasi itu. Karena buat dia, persembahan dia nggak diterima, apalagi persembahannya Habel diterima, ya, itu nggak banget buat dia. Dia marah banget, dia bukan marah banget lalu kemudian mengusahakan supaya Tuhan menerima, tapi dia marah banget kemudian dia bunuh Habel. Ya. Jadi saya akan katakan anti kompetisi. Dia itu menginginkan monopoli. That's it. Ya. Nah, pekerjaan, apa hubungannya dengan pekerjaan? Saya kira pekerjaan ini ketika kita kemudian pahami secara salah, ya, maka pekerjaan itu menjelma atau berubah dari sumber berkat, saluran berkat, cara Tuhan memberkati kita dan bumi, menjadi pintu gerbang neraka, menjadi pintu gerbang dari kehidupan yang sia-sia dan kosong dan penuh dengan frustrasi. Jadi pekerjaan itu di satu sisi bisa menjadi sesuatu yang sangat memuaskan hati kita. Ya, pengkhotbah itu mengatakan apa? Hidup ini pendek. Ya, beberapa terjemahan bilang hidup ini sia-sia, gitu ya, di bawah kolong langit. Usaha menjaring angin. Orang bijaksana nggak tentu lebih baik daripada orang nggak bijak, gitu ya. Orang yang kuat nggak tentu lebih baik dari orang yang lemah, dan seterusnya. So, kalau Anda baca kitab pengkhotbah itu kan kayaknya jadi pesimis, jadi sinis, terus jadi patah arang gitu ya. Jadi kalau bisa jangan baca kitab pengkhotbah, baca Alkitab boleh, tapi khusus kitab pengkhotbah dirobek aja gitu ya, dibuang supaya nggak pesimis gitu ya. Saudara tahu lah, saya pasti bercanda ngomongnya. Tapi poin saya adalah saudara tahu itu kalau saudara baca kitab pengkhotbah. Dan saya kira itu pembacaan yang one-sided tentunya. Kenapa? Karena kitab pengkhotbah itu pada satu titik mengatakan memang kenyataannya sepesimis itu, ya, tetapi ada satu momen-momen di mana kehidupan ini kita bisa rayakan. Ada alasan untuk bergembira dengan hidup kita yang pendek, sia-sia, dan isinya penderitaan di bawah matahari ini. Momen-momen itu apa? Ketika kita bisa makan dan minum dan merayakan relasi, dia bilang. Ya, bersenang-senang dengan istri masa mudamu. Dan ada satu hal lagi. Selain 4 hal itu, ya, selain 3 hal itu, makan, minum, bersenang-senang. Ada hal yang lain. Apa itu? Bekerja. Ya, bekerja. Jadi, bekerjalah, nikmatilah pekerjaanmu itu. Ya, karena itu pun dari tangan Allah. So, itu sesuatu yang saya kira hilang dari apa yang seringkali dipahami oleh orang-orang Yunani. Saya tidak mengatakan semua orang Yunani begini. Saya tidak bilang semua orang Romawi begini, atau hanya orang Kristen atau orang Yahudi yang kagak begini. Enggak. Saya nggak akan bilang kayak sampai se-ekstrim itu. Tentu kita menjumpai banyak tulisan-tulisan yang lebih positif terhadap kerja di dalam dunia Yunani atau Romawi atau mungkin kebudayaan yang lain. Saya kan juga tidak mengklaim sudah membaca semuanya itu ya. Tapi poin saya adalah dalam kitab pengkhotbah yang sebegitu pesimistik, kita menemukan adanya tempat-tempat yang merupakan oasis yang membuat kita itu bisa bear the existence, ya, bear human condition, human existence yang gelap ini, yang penuh dengan penderitaan dan berlalunya buru-buru, kalau pinjam istilahnya penulis Mazmur 90 ya. Yaitu apa? Bukan hanya ketika kita makan dan minum dan menikmati cinta, tetapi juga ketika kita bekerja. What? Yang bener aja loh gitu ya.
Bekerja, iya bekerja. Cuman kalau kita memahaminya dengan tepat, yaitu bukan cuman sebagai cara untuk mencapai suatu hasil, tetapi sebagai kado, hadiah, pemberian yang baik dari Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan hanya hasil-hasil, tetapi juga proses-prosesnya ini. Ya, proses-prosesnya ini. Itu yang Tuhan berikan sebagai hadiah, sebagai kado yang kita harus nikmati hari ini, di sini, pada present ini, detik ini. Kamu harus menikmatinya. Kenapa? Kalau pakai istilahnya kitab pengkhotbah, karena kamu hanya punya itu. Ya, that's all that you have. Nikmati itu. Nikmati eksistensimu sebagai manusia, Ya, jangan berharap kamu akan jadi malaikat misalnya, atau jadi Tuhan, atau jadi whatever. Nikmatilah eksistensimu, as it is, sebagai manusia. Ya, so itu. Misalnya ya, manusia itu mesti pakai waktu misalnya ya, atau manusia itu makhluk temporal lah gitu ya. Kalau pakai waktu seolah-olah waktu itu komoditas ya. Kalau kamu baca Michael Ende punya novel Momo, kamu tahu pakai waktu itu sesuatu yang berbahaya gitu ya kan. Seolah-olah waktu bisa dipakai, bisa nggak dipakai, bisa disimpan, bisa ditabung. Definitely nggak bisa kan ya. Jadi kalau waktu adalah hidup, ya waktu juga nggak bisa kamu perlakukan sebagai alat atau komoditas atau celengan atau whatever, kan nggak bisa. Ya, jadi istilah pakai waktu itu juga keliru lah ya. Atau menghemat waktu itu keliru. Menabung waktu apalagi sudah pasti keliru banget. Karena waktu adalah hidup itu sendiri. So bagaimana sikap yang tepat menjalani hidup khususnya dalam kaitan dengan pekerjaan? Yaitu dengan menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Karena itu pun dari tangan Tuhan. Tuhan bukan cuma kasih kita bakmi yang enak, tapi juga pekerjaan yang mengisi hidup kita, ya, mengisi, memampukan kita jadi manusia, kira-kira kita, memampukan kita jadi imago Dei. Nah, oke, so avoda, dan ini dilakukan oleh Kain dengan salah, sehingga kemudian dia panas hati, dia murka banget, dan dia bunuh Habel. Dan ini barangkali juga adalah cerita dunia kita sampai hari ini. Ya, kalau kamu baca bukunya Paul Stevens, dia ada bahas juga mengenai globalisasi dan seterusnya. Saya kira saya nggak akan bahas terlalu banyak. Mungkin dalam tanya jawab kamu bisa angkat kalau tertarik. Karena saya hari ini akan bahas mengenai Yakub dan juga Yusuf. Nah, cerita Yakub yang kita barusan baca, di situ kita melihat satu momen setelah 14 tahun Yakub bekerja buat Laban. Kita tahu waktu Yakub datang ke rumah Laban, dia nggak punya bargaining power sama sekali. Ya, dia berada di bawah belas kasihan Laban. Dikasih makan aja udah syukur lah gitu ya, nggak diusir aja udah syukur. Diterima kerja itu udah terima kasih gitu. Lalu kemudian Laban sebagai orang yang culas, ya lebih culas daripada Yakub sendiri, masih cukup fair juga untuk mengatakan walaupun kita saudara, aku kan nggak boleh pakai kamu sebagai gratisan gitu. Jadi sebutkan upahmu. Waktu dikatakan sebutkan upahmu itu, pertama kali Yakub kemudian mengatakan, oke, upah saya itu Rahel aja. Ya, tapi kita tahu bahwa Laban mengubahnya. Laban itu ngakalin Yakub dari situ. Oh, lu maunya Rahel. Oke. Jadi dia selalu bikin deal yang lebih bagus buat dirinya sendiri. Ya, art of the deal. Ya, semacam gitu ya. Judul bukunya salah satu dealer yang belakangan bikin deal yang mengerikan. Kalau kamu ngerti yang saya ngomong. Laban itu orang semacam itu. Ya, dia bikin deal yang pada akhirnya menguntungkan dirinya sendiri dan seringkali merugikan orang yang kepada yang dia bikin deal. Dalam hal ini adalah Yakub. Intinya Yakub itu kemudian secara efektif menjadi budaknya Laban selama 20 tahun lebih, ya, 21 tahun, 23 tahun, kira-kira begitu. Secara efektif Yakub menjadi budaknya Laban. 7 tahun pertama untuk mendapatkan Rahel, 7 tahun berikutnya untuk membayar, untuk mendapatkan Rahel, tapi akhirnya dia mendapatkan Lea, dan 7 tahun berikutnya untuk membayar hutang dia, karena dia ternyata bukan diberikan satu istri tapi 2 istri gitu ya. Jadi ini mirip seperti kalau kamu beli barang,
terus kemudian entah gimana kamu diajak ngomong sama yang jual, lalu end up kamu beli barang yang 2 kali lipat lebih mahal gitu ya, tapi dengan kualitas cuma 1,5-nya gitu. Tapi kemudian kamu nggak bisa cancel dan kamu terjerat hutang sama yang jual, kayak gitu ya. Nah itulah si Yakub di tangan Laban, ya. Dan kemudian 7 tahun yang berikutnya adalah ketika Yakub itu mendapatkan hartanya. Karena dalam 14 tahun yang pertama Yakub itu secara praktis nggak dapat apa-apa. Ya, dia nggak dapat apa-apa. Karena memang dia nggak ada deal bahwa dia akan dapat apa-apa. Ya, jadi dia jadi budak gratisan daripada Laban. Dan 7 tahun terakhir kita lihat ini dealingnya dia. Dan dealingnya dia apa? Pada 7 tahun terakhir ini, dia kembali mengatakan, udahlah nggak usah lah, ya, nggak usah kasih gua apa-apa. Tapi benar nggak akhirnya dia nggak dapat apa-apa? Nggak ya. Karena Laban lagi-lagi ngomong hal yang sama. Masa gara-gara kita saudara, lu nggak minta apa-apa? Lalu Yakub ngomong sesuatu. Oke, kalau ada domba ya yang warnanya hitam, itu punya gua. Tapi dari poin ini sampai ke depan, bukan yang ada sekarang, tapi dari poin ini sampai ke depan. Ya, itu penting. Kenapa penting? Karena pertama, domba itu rata-rata warnanya polos putih, gitu ya. Domba hitam itu agak jarang. Lalu kedua, Yakub bilang, kalau ada kambing yang warnanya putih, nah ini kambing warnanya putih agak jarang, gitu ya. Jadi kalau ada kambing yang warnanya putih, bukannya sudah ada loh ya, tapi dari poin ini sampai ke depan. Itu buat gua. Terus Laban mungkin mikir ya, oke, gua ngerti sekarang. Lu pasti bukan orang bodoh kan? Tapi trik macam apa ya bisa kayak gini? Ini adalah kalau kayak kita lihat di Tokopedia, ada sebuah laptop yang biasanya harganya 10 juta, lalu di situ tulis harganya 1,5 juta. Kira-kira kamu pikir apa? Udah pasti nipu kan? Udah pasti nipu. Jadi kamu akan tanya, ini cuma kardusnya doang ya? Kayak gitu kan? Supaya ada bukti hitam di atas putih bahwa dia nipu gitu ya. Jadi duitnya bisa dibalikin. Dan seterusnya. Tapi ketika kamu periksa semua keadaannya gitu ya, jadi tokonya ada misalnya gitu ya, tokonya ada kok Pak, silakan datang. Terus kamu kunjungin tokonya di Mangga 2, benar-benar tokonya ada. Terus barangnya ori nggak gitu ya, tapi laptop nggak ori, gimana caranya? Laptop nggak mungkin nggak ori gitu ya. Oke, ori ternyata gitu kan. Bekas nggak gitu ya, siapa tahu bekas ya, kelindas truk atau apa kan. Nggak juga gitu ya, baru. Terus kenapa harganya bisa cuman nggak sampai 20% gitu kan? Lalu kurang lebih itu yang dialami sama si Laban. Lu mintanya kok kayak gitu sih? Itu kan sama aja gratis gitu. Bener nggak sama aja gratis? Menurut Laban, iya. Jadi Laban itu kira-kira berpikir ya, ini pasti ada sesuatu yang gue nggak tahu. Tapi kayaknya kemungkinannya kecil banget. Soalnya obvious banget gitu. Gue udah periksa semuanya gitu ya. Lalu dia ngomong soal yang berbelang-belang dan segala macam itu. So intinya adalah si Yakub itu hanya mengandalkan satu hal, yaitu sesuatu kemunculan yang dia tidak bisa kendalikan, tapi chancesnya kecil banget. Lalu itu dia invest untuk itu dalam 7 tahun. Dia kerja untuk itu. Dan saya kira semua pihak terkejut ya ketika justru itu yang terjadi, yang chancesnya kecil itu. Nah, di dalam Alkitab ini diceritakan ada sesuatu faktor ya yang melibatkan semacam tahyul pada masa kuno ya, tahyul pada masa itu. Dan sampai di sini saya kira kita perlu untuk mengerti prinsip ini. Kalau kita tiap kali ketemu semacam tahyul begini di dalam Alkitab ya, mengenai kisahnya Yakub itu ada 2 kali kemunculan setidaknya, mungkin lebih daripada 2, tapi saya sebut aja 2. Yaitu satu, ketika Ruben di kemudian hari menemukan buah dudaim, ya, pomegranate, lalu kemudian dia berikan kepada Lea yang waktu itu sudah tidak melahirkan lagi anak-anak buat Yakub, padahal Lea itu sangat menginginkan Yakub
sebagai suaminya mencintai dia, dan dia percaya lewat anak-anak itu cara paling ampuh, tapi kok sudah lahir 4 anak, suaminya tetap tidak mencintai dia. Gitu ya. Tapi terus dia berhenti juga melahirkan anak-anak. Tapi saingan juga tetap tidak melahirkan, jadi tetap skornya 4-0 gitu ya. Lalu kemudian dia sudah terlalu tua dan dia sudah pause agak lama, lalu Ruben udah cukup gede, Ruben bawa pulang buah dudaim. Lalu kemudian itu menjadi satu titik di mana Lea berharap buah dudaim ini bisa kasih dia anak lagi buat Yakub, ya. Tapi masalahnya adalah kalau dia subur tapi Yakub tidak tidur sama dia, tetap nihil hasilnya karena dia bukan Maria kan. Jadi kalaupun dia Maria tetap itu juga bukan anaknya Yakub gitu ya. Jadi nihil, maka dia perlu untuk bisa mengambil Yakub. Dan pucuk dicinta ulam tiba karena hari itu saingan dia yaitu si Rahel itu kemudian kasih deal. Apa dealnya? Saya mau buah dudaim itu. Lalu Lea bilang apa? Lu tega amat sih, ya. Kamu sudah ambil suami saya, which is true. Karena Yakub itu miliknya Lea. Dia itu istri pertama kan, Lea itu. Dan dalam 7 hari kemudian diambil sama Rahel adiknya gitu kan. So, kamu sudah ambil suami saya. Sekarang kamu mau ambil juga buah dudaim yang diberikan oleh anak saya. Lalu kemudian Rahel bilang apa? Oh, lu mau laki-laki itu udah buat lu aja gitu ya. Disewakan. Jadi kalau Yesus dulu pernah dijual dengan 30 keping perak. Kalau Yakub itu harganya nggak 30 keping perak gitu ya. Harganya ya sekeranjang buah gitu ya. Nggak tahu lebih murah, nggak tahu lebih mahal. Karena buah dudaim itu kayaknya cukup langka juga sampai harus jadi disputasi begitu ya. Mungkin itu kayak sekeranjang ginseng 1000 tahun gitu ya atau whatever. Mungkin lebih mahal dari 30 keping perak sih. Entahlah ya. Tapi yang pasti, makan buah dudaim itu bisa subur. Itu proven secara saintifik tahyul. Ya, tidak efektif. Lalu kita bilang apa? Tapi Alkitab bilang efektif loh, Pak. Benar, Alkitab bilang itu efektif. Bad hermeneutics, ya. Cara membaca Alkitab yang buruk. Kenapa? Karena pesannya Alkitab itu bukan terkandung pada setiap hal yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, pesannya. Kenapa? Karena Alkitab itu mengandung juga misalnya perkataan ular. Masa kamu mau bilang ini kan firman Tuhan kan? True, itu firman Tuhan ya. Tapi terus kamu ngikutin perkataan ular gitu kan. Cara Yudas menjual Yesus. Kamu nggak akan ikutin itu kan? Kamu nggak akan bilang itu firman Tuhan, therefore kamu lakukan. Kan enggak ya? Jadi bagaimana cara membaca Alkitab? Saya kira kita mesti paham. Apa yang pesan yang ingin disampaikan itu memakai cara-cara yang ada pada dunia mereka waktu itu yang sebagian besar Tuhan tidak ingin merubahnya. Ya, karena Tuhan itu adalah memutuskan untuk merubah dunia ini secara bertahap. Misalnya ya, Tuhan kan tidak merubah pada saat itu kenyataan bahwa dalam masyarakat itu ada perbudakan. Paulus itu tidak langsung terang-terangan ngomong, hapuskanlah perbudakan, enggak kan ya? Musa juga enggak ngomong gitu kan? Perbudakan itu apa-apaan itu? Menyalahi hak asasi manusia gitu ya. Hapuskanlah itu. Enggak ada begitu. Tapi enggak ada begitu, apakah berarti bahwa Alkitab itu tidak bersuara apa-apa mengenai perbudakan pada zaman modern? Apakah kita bisa memakai kenyataan itu dengan langsung kemudian mengatakan Tuhan itu menghendaki perbudakan? Atau setidaknya Tuhan itu menghendaki kita itu nggak komen apa-apa tentang perbudakan? Kalau itu menguntungkan, go ahead. Kalau suka sama suka, go ahead gitu ya. Budaknya suka, tuannya juga suka, go ahead gitu. Well, gimana? Jawabannya ya, kalau kita pakai hermeneutik yang baik, kita harus membedakan antara konteks di mana Tuhan memberikan firman dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat firman Tuhan itu. Tangkap ya? Dan apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat dalam kisah ini, ada cerita mengenai Yakub itu menoreh daun
atau batang-batang itu dikulitin jadi belang-belang, lalu dia itu percaya kalau taruh itu di situ, lantas si anak-anaknya binatang yang berkelamin di situ akan seperti itu, ya jadi berbelang-belang gitu. Apakah itu berarti pertama Tuhan itu ngajarin kita cara bagaimana breeding hewan? Ya enggak lah. Kedua, apakah itu berarti ya cara itu efektif sih? Ya, karena buktinya dicatat dalam Alkitab kan Alkitab nggak mengandung kesalahan, gitu ya. Tidak, saya kira, ya. Cara itu sendiri tidak dikomentari apa-apa, ya. Tidak dikomentari apa-apa mengenai buah dudaim yang dipercaya oleh Lea atau dipercaya oleh Rahel, dua-duanya sih percaya ya, bahwa mereka akan lebih subur dengan makan itu. Ya, tidak dikomentari. Jadi saya kira kita tidak berhadapan dengan satu potensi konflik apapun dalam hal ini dengan sains modern yang kemudian ya mengatakan buah dudaim sih gak ada urusannya sama kesuburan sih, urusannya dengan kadar gula darah mungkin ada gitu ya. Tapi dengan kesuburan sih enggak lah, gak ada hubungannya sama sekali gitu. Itu tidak membuktikan bahwa Alkitab ada salahnya, nggak membuktikan itu. Ya. Jadi, oke, saya sekarang kembali kepada cerita ini. Jadi, dalam cerita ini, Yakub itu percaya kepada semacam metode yang jelas tidak efektif ya, dari kacamata ilmu genetika modern ya, itu jelas sesuatu yang salah ya, yang nggak ada korelasinya sebetulnya. Si kambing itu lihat apa, lalu kemudian anaknya jadi kayak apa ya. Tapi yang kita perlu baca di sini adalah sebuah kisah mengenai seseorang yang dengan sebaik-baiknya dia itu mengusahakan sesuatu. Dan apa yang dia usahakan di situ? Yang dia usahakan di situ ada 3 hal ya. Dia sedang bekerja. Pertama-tama dalam konteksnya, dia sedang bekerja dalam posisi yang tidak berdaya. Jadi ini adalah orang semacam imigran di negeri asing yang tidak pegang paspor, dan di negara asalnya dia buronan. Mungkin dia ini adalah pemohon suaka gitu ya. Kalau dideportasi dia mati gitu, deportasi ke rumah ayahnya kembali gitu ya, dia mati gitu ya. So harapan dia bisa tinggal di rumah Laban lah, dan di situ diperas, dimanfaatkan habis-habisan, ya udahlah, semacam itu. Ya, jadi dia bekerja sebagai budak yang dia utarakan kepada Laban sewaktu Laban akhirnya memburu dia. Sewaktu dia itu nggak minta izin sama Laban, terus dia pergi gitu aja ya. Sebenarnya dia berhak sih, karena dia itu rumah tangga yang mandiri sama Laban sebetulnya. Terus dia pergi, tapi kemudian Laban memburu dia pakai pasukan, lalu Laban dikonfrontasi sama Yakub. Dan Yakub dalam konfrontasinya mengatakan apa? Aku nggak pernah tidur gitu ya, jauh dari tidur, aku dimakan matahari dan hujan dan segala macam. Kalau ada yang hilang, aku ganti. Kamu punya ternak, dan ternakmu tadinya sedikit, sekarang jadi banyak. Ya, jadi dari situ kita mengetahui Yakub itu orang yang bekerja keras dan pekerjaannya itu monoton, nggak ada habisnya, hampir-hampir nggak dibayar. Dia punya employer itu sangat culas, dan pekerjaannya itu tidak memuaskan pada dirinya sendiri. Tetapi ada 3 hal yang menjadi redemptive points di sini, kalau menurut si R. Paul Stevens, yaitu yang pertama, dia itu bekerja demi cinta. Rada cheesy sih sebetulnya, karena cintanya kepada Rahel itu ya bukan cinta kayak cinta yang mulia, yang disinterested, ya memberikan diri. Ya enggak lah, dia lihat Rahel tuh cakep, ya udahlah dia pengen tidurin, kalau lebih semacam itu ya. Itu kamu bisa lihat dari ekspresi yang dia katakan kepada Laban sewaktu D-Day itu tiba ya, setelah 7 tahun dia bekerja. Dia mengatakan apa? Cepat berikan anakmu itu, sebab aku, dalam bahasa Ibrani ya, karena aku ingin tidur dengan dia. Ya, dia straight to the point, kasar. Lu bisa expect apa dari orang yang punya eksistensi seperti itu? Ya, tapi ya oke. Kita tidak terlalu harsh kepada karakter ini. Kita mengatakan
Dan itu memang yang diutarakan oleh si penulis, ya. Demi cintanya kepada Rahel, 7 tahun itu seperti sebentar aja. Lalu yang kedua, ditransformasi oleh iman. Nah ini saya kira yang lebih poin, ya, ditransformasi oleh iman. Yakub itu bukan bekerja untuk hari ini, ya. Yakub itu bukan bekerja untuk sesuatu yang sekarang dia udah lihat. Dia itu bekerja untuk menguji semacam itu, apakah Tuhan menyertai dia apa enggak. Dan kita mesti melihat bagian negosiasi dengan Laban itu dengan bagian yang sebelumnya. Yakub itu pernah negosiasi sebelum dia negosiasi sama Laban. Negosiasi sama siapa dia? Sama Tuhan. Masih ingat ya? Di mana? Di battle. Di battle dia tidur beralas batu itu, terus dia ngimpi gitu kan. Terus dia ketemu Tuhan di situ kan. Terus dia mendirikan altar, terus dia negosiasi sama Tuhan. Waktu dia negosiasi sama Tuhan, dia negosiasinya apa? Kalau engkau menyertai aku, dengan selamat aku kembali ke rumah ayahku, dan engkau memberkati aku, maka aku akan, apalah, dia katakan, memberikan 1/10 dari penghasilanku, aku akan, mengikuti engkau, memanggil engkau sebagai Allahku, dan seterusnya. Yang mana kemudian Yakub memang tepati, gitu ya. Jadi, 2 negosiasi ini nggak boleh dipisahkan. Ya, waktu kita lihat negosiasi dia sama Laban mengenai kambing dan domba itu yang loreng-loreng, yang warnanya hitam, putih, dan semacam, itu di belakangnya ada negosiasi dia sama Tuhan. Jadi kenapa dia minta sesuatu yang chance-nya kecil banget itu? Karena dia percaya, atau dia oke lah, percaya apa tidak percaya dia, kita hold dulu ya untuk katakan. Tapi dia ingin mengetahui. Dia ingin lihat, dia pengen ngetes. Tuhan menyertai dia enggak? Ya, setelah tahun ke-14 sampai ke tahun ke-21 nanti. Dia pengen tahu. Dan dia akhirnya tahu. Ya. Walaupun dia juga mengusahakannya dengan cara yang, ya tadi kita tahu ya, tahyul bagi kita, tapi buat mereka itu sesuatu yang, ya itu the best yang mereka bisa lakukan. Ya. Tapi apakah itu sesuatu yang sebegitu menjamin? Saya kira enggak juga. Karena apa? Karena bukankah Laban itu juga akan mengirim mata-mata, Laban itu juga akan tahu kalau Yakub bikin engineering semacam itu ya, bioengineering kayak semacam begitu, ya. Tapi kenyataan bahwa Laban tidak dikatakan keberatan dengan hal itu ataupun mencari tahu mengenai hal itu, saya kira ini adalah sesuatu yang memang tidak semua orang percaya barangkali. Cara itu akan berhasil dalam rupa caranya. Jadi kita bisa safely mengatakan bahwa ini Yakub lakukan karena dia berharap Tuhan akan menolong dia. Ya, itu aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia itu dia mentransformasi pekerjaannya lewat pengharapan. Jadi kasih, iman, dan pengharapan. Ya, love, faith, sama hope. Pengharapannya apa? Pengharapannya adalah dalam negosiasinya dia dengan Tuhan di battle, dia tidak akan di rumah Laban selamanya. Suatu hari kelak dia akan kembali ke rumah ayahnya. Ya, itu. Jadi pekerjaannya dia itu adalah sesuatu yang sementara. Ini mirip seperti yang Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat 18 itu ya. Penderitaan kita yang sekarang ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita lihat atau alami kelak, ya semacam itu. Jadi transform by hope dari pekerjaan itu. Oke, lalu pertanyaan refleksinya untuk Anda pikirkan sepanjang hari-hari ini ya. Apa artinya ketika kamu mendapati pekerjaanmu itu rutin, monoton, gak ada akhirnya, tidak dibayar setimpal sepertinya, melelahkan, tidak menyisakan ruang untuk dirimu sendiri berkembang, tidak memuaskan. Tapi kemudian kamu mempertimbangkan 3 faktor ini, yaitu ada sesuatu yang kamu bisa hidupi lewat pekerjaan itu, atau kamu bisa dapatkan lewat pekerjaan itu. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang saya pinjam istilahnya KonMari, spark joy dalam hatimu. Ada yang nonton Marie Kondo?
Kalau pekerjaanmu yang membosankan itu, tapi kemudian di dalamnya kamu menemukan alasan karena pekerjaan itu memungkinkan kamu untuk mendapatkan atau menyenangkan orang-orang yang kamu kasihi atau memungkinkan sesuatu yang kamu sungguh-sungguh kasihi terjadi, ya, maka barangkali pekerjaanmu bisa ditransformasi. Atau yang kedua, apakah kamu hanya melihat apa yang terlihat oleh mata? Jadi hal-hal yang bisa dilihat pada saat ini, ataukah kamu juga melihat bahwa Tuhan bekerja juga lewat pekerjaanmu yang membosankan, monoton, tiada akhir, dibayar terlalu murah, melelahkan, tidak memuaskan itu. Lalu yang ketiga, pekerjaan kita itu hanya sementara. Ya, pekerjaan kita itu hanya sementara. Dan pada satu hari kelak Tuhan akan memakai, jadi bukan hanya sementara lalu akan dihancurkan, jadi ya udah gitu ya. Enggak, tapi yang kita kerjakan dengan susah payah, dengan jerih lelah, onak dan duri, pada satu hari kelak akan Tuhan pakai. Ya, akan Tuhan pakai dengan cara-cara dan dengan cara-cara yang kita nggak kebayang sekarang, karena kita nggak punya overall picture-nya. Ini mengingatkan saya kepada satu film yang judulnya Babel. Mungkin saudara yang pernah lihat film Babel? Ada yang pernah lihat film? Nggak ada ya? Itu film, kalau nggak salah 10 tahun, 15 tahun lalu ya. Judulnya Babel. Film itu dibuka dengan tabrakan mobil, tabrakan mobil, terus ada siapa ketemu siapa. Jadi itu film sepertinya kayak ada 3 atau 4 plot ya, 3 plot kayaknya yang nggak saling nyambung. Jadi plot yang satu itu mengenai seorang salaryman ya, terus yang kedua itu mengenai seorang anak sekolah di Jepang, lalu plot ketiga itu mengenai seorang arkeolog atau apalah kayak gitu-gitu. Jadi ada 3 cerita nggak nyambung gitu, lalu just ganti aja. Jadi cerita mengenai anak sekolah Jepang itu, ya, terus nanti ganti langsung kepada si arkeolog ini, terus apalah, nggak nyambung, itu 3 itu nggak nyambung. Jadi kamu nonton ini kayak bingung gitu, apaan ini 3 cerita fragmen gitu ya. Tapi pada akhir film, semuanya nyambung gitu. Nah saya kira kita ini hidup di dalam satu, kita bisa melihat hidup kita dan pekerjaan kita secara demikian juga. Dalam dunia ini ada fragmen-fragmen kepingan-kepingan, karena kita belum lihat ending ceritanya. Karena ending ceritanya itu yet to come. Ya, belum kelihatan aja. So, kalau kita kemudian bekerja dengan menaruh pengharapan semacam itu, saya kira lebih bearable apa yang kita kerjakan. Ya. Dan terakhir, menutup bagian mengenai Yakub ini, mungkin saya akan katakan lirik lagu yang dikarang sama Johan de Heer itu bisa membantu ya. Dia mengatakan di situ segala kemuliaan dalam dunia ini akan lenyap ya, tetapi apa yang engkau kerjakan demi kasihmu kepada Kristus itu akan tinggal tetap ya, semacam gitulah syairnya. Jadi ketika kamu mengerjakan sesuatu, mungkin kemudian jadi bodoh atau jadi kamu sesuatu dilihat itu nggak efektif, penyanyian waktu, secara taktik itu kurang oke, ya. Tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa Tuhan akan memakainya dengan cara apa kemudian hari. Jadi yang dihitung itu bukan resultnya di sini, tapi yang dihitung itu adalah ketulusan niat kita ketika melakukannya, semacam itu. Jadi yang dipakai Tuhan itu akan memakai apapun yang kita kerjakan demi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Semacam itu. Ya. Jadi kita tidak terpanggil untuk mewujudkan sesuatu ambisi atau suatu hasil akhir grandeur yang kayak master plan tertentu dalam zaman ini. Karena apa? Karena simply kita nggak tahu gitu semua sudut pandangnya. Itu terlalu diwarnai dengan hubris gitu ya, terlalu diwarnai dengan superbia ya, kayak seolah-olah kita itu Tuhan gitu. Terlalu diwarnai dengan itu. So kalau kita mau lebih realistis, saya kira adalah
Ya bukan berarti bahwa ini kita nggak boleh punya rencana sih. Tapi kita mesti sadar bahwa apa yang kita tidak tahu itu kita tidak tahu. Dalam bahasanya pengkhotbah, yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Yang tidak ada tak dapat dihitung itu maksudnya kayak kamu nggak bisa kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Kayak gitu. Itulah poinnya. Ya, you don't know what you don't know. Dan itu harus diakui. Artinya kita mengakui keterbatasan wawasan kita. That's it. Ya. Tapi kita tuh seringkali punya satu kecurigaan, kalau saya tidak tahu hasil akhir dari setiap hal-hal kecil yang saya bikin, ngapain saya bikin? Apa dampaknya ini dalam kekekalan? Saya nggak tahu, jadi ngapain saya bikin? La elah. Memangnya kamu bisa tahu ya satu hal pun dampaknya apa dalam kekekalan gitu? Atau dampaknya apa dalam overall picture gitu, Tuhan lagi ngerjain apa lewat, misalnya saya pilih kata-kata apa, ilustrasi apa, atau saya buka artikel yang mana di dalam internet, atau saya bongkar laptop ini, baut yang pojok sebelah kiri atas saya bongkar dulu, atau pojok kanan bawah. Saya kira itu gambaran mengenai cara kerja dunia ini yang tidak realistis. Ya. Itu realistis kalau kita Tuhan. Itu realistis kalau kita tahu segala-galanya mengenai apapun. Tapi enggak. Kita tuh enggak tahu segala-galanya mengenai apapun juga sebetulnya. Ya. Kita hanya tahu beberapa hal mengenai apapun. Mengenai yang kita tahu ya, even. Ya. Bukan apapun even. So, karena kita tahu yang terbatas itu, maka saya kira kita enggak realistis untuk bilang, kecuali saya tahu Tuhan mau pakai bagian kecil ini dengan cara apa. Dengan cara apa hal ini akan berkontribusi kepada keseluruhan dramanya. Kecuali itu saya nggak mau untuk invest dengan serius kerja saya, perhatian saya. Saya kira itu tidak realistis. Oke, so Yakub di sini juga tidak kepikirlah bahwa kemudian dia akan menjadi bapak daripada bangsa Israel. Dia nggak kepikir satu hari kelak anaknya itu akan jadi salah satunya itu ya Raja Daud atau Salomo atau whatever. Mana kepikir dia? Ya nggak? Saya nikah sama Rahel ini, mukanya kayak muka raja ini ya. Ini kayaknya muka suku yang paling gede di Israel ya, Efraim gitu kan. Jadi nanti suatu hari kelak akan muncul Efraim. Oke, gue kawinnya sama dia gitu ya. Ya enggak lah. To begin with, Yehuda itu lahir dari Leah. Kalau semuanya itu ada di dalam taktik dan strateginya si Yakub, ya, maka Leah itu bagian daripada taktik yang bodoh gitu ya. Dia dikibulin sama si Laban gitu kan. Tapi kalau nggak ada Leah, kalau Yakub nggak kawin sama Leah, nggak ada Yehuda kan. Dan Yehuda itu yang Tuhan pakai untuk di kemudian hari melahirkan Daud dan juga pada klimaks ceritanya kan Yesus ya, lewat keturunan Yehuda. So lewat penipuan boleh dikatakan ya, kegagalan dalam bikin planning ya. So itu poin saya. Jadi apapun yang kamu kerjakan dengan sekuat tenaga. Itu nasihat daripada kita pengkhotbah. Dan mungkin dari kisah-kisah yang lain, lakukanlah itu demi cinta kepada Allah dan sesama. Itu aja. Ya, apapun yang Tuhanmu temukan dalam 70-80 tahun kamu di bumi, di bawah matahari. Lalu Yusuf, supaya kita tidak utangnya kebanyakan. Yusuf ini Yusuf ini adalah sebuah cerita yang kompleks sebetulnya, nggak do justice untuk saya singkat dalam beberapa menit. Tapi kira-kira begini. Yusuf itu adalah sebuah kisah dari seseorang yang sepertinya itu lahir ditimpa oleh cinta kasih orang tua. Yang anak kecil itu kan ditimpa oleh cinta kasih orang tua, bukan hanya ditimpa oleh ketidakadilan, nggak diperhatiin orang tua dan segala yang buruk ya, tapi juga ditimpa oleh cinta kasih ya. Bener nggak? Kalau kamu anak kesayangan, kamu tuh bikin apa sih jadi anak kesayangan? Nggak bikin apa-apa, kamu nggak doing anything ya. Kamu cuman be yourself.
Ya, akarnya adalah be, bukan do. Ya, be. Dan be itu apa? Kamu objek, ya, yang merupakan penderita daripada sebuah predikat, ya, kata kerja yang dikerjakan oleh subjek yang lain, dan subjek yang lain adalah Tuhan, ya, boleh dikatakan. Karena Tuhan yang memilih kamu lahir dalam keluarga apa, orang tua apa, yang mana orang tua itu chemistry bagaimana nggak tahu, lihat anak yang ini lebih sayang sama anak ini dibanding anak yang itu gitu. Kurang lebih kan begitu ya. So, Yakub itu ya nggak bikin apa-apa sehingga dia dikasihi. Dia just lahir dari Rahel, maybe mukanya mirip mamanya. Jadi si Yakub, si Yusuf maksud saya, Yusuf ya. Yusuf itu just lahir dari mama yang tepat, lalu kemudian papanya sayang sama dia. Gitu aja gitu, dia just be. Ya. Tapi itu menghasilkan sesuatu yang buruk dalam karakternya, saya kira, ya, pada mulanya. Karena kita tahu papanya sendiri kurang suka sama hal itu kan. Mimpi apa kamu ini? Masa ayahmu dan ibu menyembah kepadamu gitu kan? Ngapain dia boasting gitu? Dan itu bikin hal yang buruk pada dirinya sendiri. Boleh dikatakan dia itu masuk sumur, dijual ke Mesir, udah syukur-syukur gak dimatiin gitu ya di padang gurun. Itu ulah dia sendiri yang bikin gitu kan. Karena dia bikin jengkel saudara-saudaranya lewat ngomong-ngomong soal mimpinya itu. Terus kamu akan bilang, itu kan bukan salah dia Pak, Tuhan yang kasih mimpi gitu kan. Ya Tuhan just kasih mimpi, lu nyomong-nyomong gitu kan hal yang lain, itu kan lu gitu ya. Jadi saya kira cerita Yusuf itu dimulai dari cerita seorang anak manja yang besar kepala, yang punya ambisi besar, yang gak bijaksana lah. Tapi kemudian dia dibawa ke dalam satu pembentukan yang juga lewat hal-hal yang tidak baik ya, yaitu saudaranya iri sama dia. Sibling rivalry lah, kayak si Kain terhadap Habel. Basically cerita yang sama gitu. Ya, 10 saudara itu yang gak dapat hal yang baik. Kalau Kain dari Tuhan, kalau ini dari orang tuanya, lalu mau habisin, mau melenyapkan orang yang dikasihi gitu, ya. Tapi kemudian dalam providensia ilahi, dalam pemeliharaan Tuhan, Yusuf nggak mati, tapi Yusuf melewatkan 20 tahun kira-kira di dalam tempat yang asing, bukan di rumah ayahnya. Dan ini menarik, karena panggilan Abraham adalah, hai Abraham, keluarlah dari rumah ayahmu. Dan kemudian si Yakub, apa yang terjadi? Dia juga keluar dari rumahnya Ishak, benar kan? Yakub keluar dari rumah ayahnya juga. Dan itu against his own will kan, Yakub itu. Yakub pergi dari rumah ayahnya bukan karena dia memang nggak kerasan di rumah ayahnya seperti si anak bungsu kan, enggak. Dalam cerita Yesus ya, anak bungsu itu kan, dia meninggalkan rumah ayahnya karena nggak kerasan di situ. Tapi kan tidak, si Yakub ini dia meninggalkan rumah ayahnya padahal dia orang rumahan. Padahal dia itu kepingin ada di rumah gitu ya. Dia tidak seperti Esau. Tapi dia harus pergi dari rumah ayahnya. Karena kesalahan dia. Ya, karena kesalahan dia sendiri. Karena dia ingin dikasih oleh ayahnya. Sehingga dia merampas berkat itu dari Esau. Lalu kemudian dia harus pergi dari rumah ayahnya justru. Dan dalam cerita yang ketiga ini, Yusuf, dia juga yang disayangi oleh ayahnya. Dia sudah dapat berkat dari ayahnya itu. Ayahnya kasih dia jubah itu kan. Itu satu tanda bahwa dia itu dikasih otoritas. Dia itu putra mahkotanya. Ya, putra mahkotanya. Kayak Muhammad bin Salman barangkali ya. Itu dia putra mahkotanya, itu udah kelihatan gitu kan. Tinggal tunggu papanya mati, ya dia rajanya. Nah ini tinggal tunggu si Yakub mati, ya Yusuf rajanya di rumah itu. Tapi Yusuf harus pergi. Dan sama seperti Yakub ya, kira-kira 20 tahun dia pergi. Lalu kemudian di sana terjadi perubahan. Karena dia memiliki dia direndahkan dari tadinya dia punya karir itu ada masa depan. Masa depannya apa? Masa depannya adalah sekarang jadi supervisornya koko-kokonya, kan papanya kirim dia untuk mengawasi kakak-kakaknya gitu ya. Siapa tahu mereka kerja nggak beres, dia dikirim jadi mata-mata. Tapi ya di kemudian hari dia akan jadi bos gitu, karena waktu papanya mati dia jadi CEO-nya. Tapi karirnya dia itu hancur karena dia harus pergi dari rumah ayahnya. Dan sekarang di dalam penjara dia punya apa? Punya karir nggak? Nggak.
dia punya job. Itu aja. Dia punya job aja. Job dia itu ya mungkin apalah ya. Jadi penanggung jawab ya di penjara. Mungkin jadi whatever. Pekerjaan yang sepele. Yang nggak kemana-mana. Ya elah lu cuman dalam penjara gitu. Karir apa? Lu kan nggak mau seterusnya di situ gitu kan ya. Jadi itu cuma job aja. Tapi ketika dia mengerjakan hal itu dengan setia, dia itu menemukan vocation di sana, panggilan Tuhan di sana. Jadi tidak terlalu penting apakah karir dia moncer atau tidak terlalu penting. Sekarang dia hanya mengerjakan job untuk ya bertahan hidup di penjara, dan itu ya nggak ada perlindungannya, nggak ada serikat pekerjanya dan segala macam, nggak ada prestisnya ya. Tapi dia itu menemukan vocation ketika dia dengan setia mengerjakan itu. Ya, vocation dia apa? Vocation dia tercermin dari kata-kata dia. Aku ini dikirim oleh Tuhan ke sini. Kalau dalam benak kakak-kakaknya kira-kira gimana? Kamu dikirim? Ya enggak lah. Kamu bukan dikirim oleh Tuhan ke sini untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Enggak, kamu dikirim against your own will sama pedagang budak sebagai komoditas. Dan komoditas itu yang bikin kamu jadi komoditas ya Yehuda gitu kan ya. Tadinya itu adik, sekarang jadi dagangan kan gitu kan. So, ya bukan Tuhan mengirim kamu, tapi Tuhan mengirim Yusuf, itu kenyataannya. Dalam hal itulah kemudian saya kira Yusuf menunjukkan bahwa dia menemukan vocation dia di dalam hidupnya, ya, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yaitu ketika dia tidak memahaminya lagi sebagai satu karir. Kalau namanya karir itu adalah saya punya rencana, saya punya tujuan akhir, saya punya taktik juga untuk mengatur bagaimana saya bisa mencapai tujuan akhir itu. Tapi juga bukan cuma sekedar job ya. Kalau job itu kita nggak harap banyak gitu dari situ. Tapi itu satu vocation. Kalau vocation itu berarti ada pihak yang panggil, dan yang panggil itu bukan saya sendiri. Dan dia panggil kita ke sesuatu tujuan, dan tujuan itu bukan tujuan yang saya tetapkan sendiri. Dan saya mengikuti suara itu, ya, so itu vocation. Dan itu terjadi, nah di sini Yusuf itu mengikuti vocation dari Tuhan. Pekerjaan dia apa? Berkhotbah gitu. Yusuf itu nabi bukan? Atau imam? Dia itu bekerja di perusahaan Kristen nggak? Dia kerja di Mesir, pekerjaannya bukan berkhotbah. Dia mungkin bilang, ya gua ini cuma sekrupnya si Fir'aun gitu ya. Tapi dia menemukan vocation di sana karena dia bisa melihat bahwa drama itu seluruhnya dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa dari kepunahan karena kelaparan. Ya. Jadi dia menemukan untuk apa dia ada, untuk apa dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dan itu dikaitkan dengan apa yang Tuhan inginkan untuk seluruh bumi. Ya. Vocation itu bukan kayak sesuatu yang kaitan cuma dengan cerita hidup saya gitu. Kalau itu sih mungkin karir tapi dirohanikan gitu. Ini enggak. Tapi vocation, soalnya gini, vocation itu dimulai bukan dari diri kita lahir gitu. Vocation itu dimulai dari langit dan bumi ada. Bahkan barangkali sebelumnya. Ya, ketika Tuhan merencanakan itu ada. Dari situ. Ya. Sementara kalau kita ngomong soal karir, yaitu pertama-tama ya saya ada dulu gitu kan. Saya punya rencana dulu. Saya punya impian dulu, itu karir. Tapi kalau vocation adalah bumi ini ada, dan bumi ada sebelum manusia ada. Gitu. Ya. Lalu di dalam perjalanannya dia, Yusuf itu mengalami ada 3 cobaan. Cobaan yang pertama itu adalah dia bermimpi menjadi besar, ya, bermimpi menjadi besar di rumah ayahnya. Lalu cobaan yang kedua itu adalah cobaan dari power dan juga seks, yaitu di tempat di Mesir, di rumah Potifar. Bukan hanya seks itu ya, tapi juga power, karena kalau dia menjalin affair dengan istrinya Potifar, dia menjalin affair dengan orang yang powerful. Dan dia bisa integrated dalam masyarakat itu. Ya, Anda bisa bayangkan itu sebagai imigran di sana, bukan cuma imigran ya, tapi kayak komoditas dia budak gitu ya.
Sekarang dia punya power gitu kan. Maybe itu kesempatannya gitu. Tapi dia dia menjaga integritasnya dia tahu dia siapa ya dan segala macam. So itu temptation yang kedua. Dan temptation yang ketiga itu adalah temptation ketika dia sudah menduduki jabatan yang paling tinggi lah di Mesir itu. Yaitu dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan dikasih nama yang baru sama Firaun. Dan dikasih istri Mesir. Dan melahirkan anak-anak yang semi Mesir. Dan hidup dia berakhir di Mesir. Ya, tetapi Mesir itu bukan menjadi identitas dia. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Kita tahu bahwa Yusuf berpesan agar tulang-tulangnya tidak lupa dibawa dari Mesir. Masih ingat ya? Yusuf itu pesan-pesan, suatu hari kelak kalian akan pergi dari sini. Jangan lupa ya, tulang saya dibawa. Loh, kenapa dia nggak dikubur di luar? Soalnya dia, dia itu properti negara di Mesir gitu. Dia nggak bisa dikubur di luar. Ya. Kalau Yakub kan memang dibawa keluar. Yakub kan dikubur di pekuburan keluarga Abraham. Gitu kan? Walaupun dengan upacara Mesir. Kalau Yusuf enggak. Yusuf itu dikuburnya di Mesir. Tulang-tulangnya memang ditaruh di Mesir. Selama 400 tahun lebih. Ya. Jadi Yusuf mati di Mesir, dikubur di Mesir, tapi dia pesan berdasarkan janji Tuhan kepada Abraham. Kamu tidak akan selama-lamanya di sini. Kalau kamu pergi, kembali pulang ke rumah Abraham, ke tanah perjanjian, jangan lupa bawa tulang gua. Jadi dia itu sudah pada puncak karir dia itu sudah Yusuf itu sudah seperti punya segala-galanya, punya pekerjaannya bagus, tapi sekarang ada cobaan di sana. Cobaannya adalah, apakah dia akan menjadikan pekerjaannya sebagai identitasnya? Dan seringkali job itu nggak bisa jadi identitas gitu kan. Lu tuh siapa? Gue sopir Grab gitu ya. Ya itu bukan identitas lah ya. Cuman job doang gitu kan. Lu siapa? Saya ini dokter bedah nomor 1 di seluruh dunia atau whatever gitu ya. Itu bisa jadi identitas gitu. Itu cobaannya. Itu godaannya, temptation-nya di sana gitu. Ya kan? Karena dia sukses. Tapi Yusuf enggak gitu. Dia tidak mengatakan, saya ini wakilnya Firaun, saya ini hidupnya, arti hidup saya itu adalah, ya saya itu being the most powerful man in Egypt gitu. Enggak. Tapi dia tetap mengatakan, ya saya ini Yusuf, umat Tuhan, ya bagian daripada janjinya Tuhan kepada Abraham. Dan ini membawa kita kepada pertanyaan, apa yang menjadi cara kamu membaca pekerjaan kamu? Apakah kamu membaca pekerjaan kamu sebagai karir atau sekedar menjadi job? Atau kamu berharap pekerjaan kamu adalah bagian daripada vocation kamu? Ya. Dan ingat, kamu punya pekerjaan itu ya bukan vocation ya. Vocation itu bukan profession ya. Profession itu bagian maybe daripada vocation. Tapi vocation itu lebih gede daripada profession ya. Misalnya ya, kamu itu professionnya itu bisa jadi, let's say seorang penyiar radio misalnya. Tapi memangnya kamu itu cuman penyiar radio ya kan? Enggak kan? Kamu juga seorang anak, kamu juga seorang bapak, kamu juga seorang suami, kamu juga maybe seorang konsumen dari Grab gitu ya mungkin, atau kamu itu konsumen daripada kamu warga negara Indonesia gitu ya, atau kamu itu pelanggannya Starbucks misalnya, atau kamu sahabat daripada teman kamu siapa si A si B. Jadi kamu waktu menyambut panggilan Tuhan, saya kira nggak bisa cuman sekedar vocation saya itu adalah profesi saya gitu yang ada di KTP. Enggak lah. Itu vocation dalam pengertian yang sangat sempit dari dunia modern. Iya. Kan vocational school gitu kan. Itu kayak sekolah yang membuat kamu siap kerja waktu lulus kan gitu ya. Vocational school itu STM gitu kan, SEMEA gitu. Tapi vocation yang versinya Alkitab itu lebih lebih luas dari itu ya.
Yaitu vocation itu adalah kamu menyambut panggilan Tuhan. Dan itu bukan hanya lewat profesi kamu, tapi lewat your whole being. Ya, dan your whole being ini tidak hanya sesuatu pekerjaan yang ada gajinya, pekerjaan yang ada prestisnya, tapi segala kerja yang lain, ya, segala kerja yang ada. Dan definisi kerja itu apa? Definisi kerja, aktivitas yang terstruktur, satu expenditure of energy yang ditujukan untuk accomplish sesuatu tujuan tertentu gitu. Ya, jadi bukan just spend waktu for nothing gitu, tapi untuk satu tujuan tertentu. Nah, dari definisi itu kan kamu nggak hanya bisa masukin kamu punya profesi, bener nggak? Kamu spend energi, ya, kamu spend perhatian kamu untuk accomplish sesuatu, ya, yang ada artinya lah, yang berarti. Itu kan nggak cuma lewat kerja kamu, tapi juga waktu luang kamu, juga dalam relasi-relasi kamu dan seterusnya. Nah, lewat semua itu Tuhan memanggil kamu. Itulah seluruh vocation kamu, ya. Oke. Tapi bagaimana kamu merangkai itu? Jadi bagaimana kamu merangkai seluruh eksistensi kamu itu, khususnya mengenai vita activa kamu, ya, mengenai your waking moments gitu ya, your waking hours. Karena tidur sih kayaknya bukan kerja lah ya, kalau tidur ya. Kerja itu ya ada tujuannya dan apa ya. Tidur itu bagian daripada eksistensi, ya, tapi bukan pekerjaan dalam artian kayak ingin mewujudkan sesuatu lewat expenditure of energy. Tapi ya, oke. So itu semua vocation. Kamu pandang bagaimana kamu punya pekerjaan itu, ya? Apakah bagian dari vocation? Apakah just job, ya, untuk bertahan hidup? Apakah suatu karir di mana saya berharap pada satu hari kelak saya akan puas hidupnya lewat saya sukses dalam karir ini? Dan yang ketiga, dan yang kedua maksud saya, dari 3 pencobaan yang dialami Yusuf, ya, itu bagaimana kamu mengalami, ya, pencobaan dari yang pertama grandiose, jadi kamu punya ambisi yang besar seperti Yusuf waktu di rumah ayahnya, atau kedua pencobaan dalam pengertian abusing power and sex, dan yang ketiga itu adalah pencobaan dalam artian kamu menjadikan kamu punya karir itu sebagai identitas, yang mana itu penyembah berhala gitu, ya. Oke, itu personal reflection-nya untuk kamu pikirkan sepanjang hari-hari ini. Nanya yang tadi Pak Yadi bilang soal persembahan Kain dan Habel, ya. Nah itu saya pernah dengar juga bahwa kenapa persembahan Habel yang diterima, karena Habel adalah orang yang beriman. Jadi maksudnya apakah Tuhan menerima karena memang Habel adalah orang yang percaya kepada Dia, sedangkan Kain bukan? Ya. Ini perlu ditanyakan ayat yang mendukungnya dari mananya gitu. Jadi kita tahu dari mana bahwa Habel orang yang beriman dan Kain tidak. Nah, dari Ibrani itu, Pak. Oh ya, itu kan kemudian orang-orang sebelum abad pertama kan nggak baca Ibrani. Jadi orang-orang yang baca cerita ini, kitab Kejadian, itu tahu dari mana? Kan penulisnya kan nggak baca kitab Ibrani, ya. Iya. Penulis dari kitab Kejadian tidak baca kitab Ibrani kan, ya. Jadi saya kira kita pertama-tama mesti mencari tahu dari kitab Kejadian ini sendiri. Ya, so tahu dari mana bahwa Kain itu orang nggak beriman, Habel itu orang beriman, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ya barangkali karena imannya si Habel itu Tuhan menerima. Nah, teori itu akan bergantung kepada jawabannya. Saya nggak bilang itu benar atau salah sih, cuman saya tunjukin bahwa itu akan bergantung kepada jawabannya. Ya, mungkin ada yang mau ditanya dari situ. Nggak, maksudnya
itu kan memang jadi kesimpulan ya Pak ya, karena karena Alkitab sudah lengkap, lalu kemudian orang yang menafsir menyimpulkan hal itu gitu ya, dengan tambahan kitab Ibrani. Tapi apakah memang itu juga bisa menjadi kesimpulan kita atau bagaimana Pak? Kalau sikap saya akan mengatakan Alkitab Perjanjian Lama itu sendiri harusnya bisa dimengerti. Ya, memang kemudian ketika Allah memberikan Yesus, artinya itu menjadi terang benderang. Tapi setidaknya ada semacam kesatuan arti yang sudah komplit juga dalam Pentateuch, dalam kitab nabi-nabi, dalam Mazmur, dalam Amsal dan seterusnya, kitab-kitab hikmat. Jadi Perjanjian Lama itu in a way punya integritasnya sendiri, terlepas dari Perjanjian Baru. Walaupun Perjanjian Lama itu memang ending dengan pertanyaan yang dijawab sama Perjanjian Baru. Ya. Tapi artinya begini, baca Perjanjian Lama tanpa Perjanjian Baru itu mestinya cukup. Walaupun waktu kita baca Perjanjian Baru itu menjawab pertanyaan besar dari Perjanjian Lama. Semacam itu. Mestinya cukup untuk mengetahui pertanyaannya setidaknya. Gitu ya. So dalam hal ini kita nggak bisa kemudian mengatakan memang penulis Perjanjian Lama nggak bisa tahu, tapi kita di Perjanjian Baru jadi tahu kan ada surat Ibrani. Saya kira itu kurang, kalau saya sih ya, saya kurang setuju dengan jawaban itu. Saya kira ada opsi juga begini kok soalnya. Memang bagian daripada ini, si penulis bagian ini tidak menyediakan jawabannya, karena barangkali dia juga tidak mengangkat hal itu sebagai pertanyaan. Jadi buat penulis mungkin tidak penting mengapa Tuhan itu menolak persembahan Kain. Mungkin tidak penting loh. Ada hal lain yang dia ingin ceritakan di situ. Dia nggak interest untuk menjawab pertanyaan itu. Semacam itu. Jadi walaupun kita mungkin saja secara logis untuk bertanya dan mungkin juga untuk menjawab, tapi itu nggak terlalu relevan untuk kita memahami ceritanya atau maksud penulis menyampaikan cerita itu. Semacam itu. Seperti kayak kita kan juga bisa sih bertanya ya, secara logis mungkin saja bertanya, dalam cerita Yunus itu jenis ikannya apa? Kan mungkin ya secara logis tanya itu. Dan mungkin juga untuk menjawab kan? Atau mengevaluasi jawaban. Tapi itu tidak relevan dan tidak penting untuk kita memahami maksud yang ingin disampaikan penulis dalam cerita Yunus. Nah, samalah dengan hal ini. Ya. Kurang lebih itu. Tapi saya bukan mengatakan bahwa Kain itu orang beriman. Tentunya. Karena kita tahu dari apa yang kemudian terjadi dalam silsilah atau cerita hidup Kain selanjutnya. Jadi dari garisnya Kain lahir apa gitu. Ya. Tapi poin saya ini saya kenakan kepada mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Nah, untuk itu saya akan mengatakan mungkin itu bukan pertanyaan relevan untuk memahami ceritanya. Gitu ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan Kain itu orang beriman, bukan, masih bukan. Ya. Oke. Setiap kali kita cerita hal itu, yang terbersit biasanya dari orang yang mendengar cerita itu adalah ini kan gara-gara Tuhan nggak terima persembahan dia. Walaupun memang sebenarnya yang mau ditekankan penulis adalah bukan hal itunya, ya itu paham. Tapi biasanya kan orang berpikirnya gitu Pak. Dalam satu cerita ini kan gara-gara justru Tuhan nggak terima. Coba kalau Tuhan terima, ceritanya kan lain. Jadi Tuhan tuh tangannya berdarah-darah juga membunuh Habel loh. Kira-kira begitu kan ya? Ya. Tapi saya kira itu nggak diindikasikan sih sama penulisnya ya, bahwa Tuhan tuh bersalah gara-gara dia itu nggak terima persembahan Kain, kayaknya enggak. Atau dia penyebab Kain itu membenci Habel, kayaknya nggak diindikasikan itu sih. Tapi reaksi Kain terhadap keputusan Tuhan, atau reaksi Kain terhadap kehadiran Habel. Dan khususnya ini ada permainan kata, Habel itu pemelihara ternak,
ya, itu istilah yang sama persis itu dipakai dalam kata-kata yang dikatakan Tuhan kepada Kain. Kain, di mana adikmu? Lalu Kain bilang apa? Memangnya aku penjaga adikku. Istilah penjaga itu persis sama dalam bahasa Ibrani dengan istilah peternak atau penjaga ternak. Ya, sama persis itu. Jadi Habel itu profesinya atau karirnya adalah gembala, dan Tuhan tanya sama Kain, dan Kain menjawab, gua kan bukan gembala. Cuman objeknya beda gitu ya. Gua bukan gembala adik gue. Gue tuh bukan gembala sesama manusia. Sementara Habel itu profesinya gembala, semacam itu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Memberikan Tuhan tuh tulus. Jadi yang Kain itu nggak tulus kasih Tuhan. Jadi Habel yang tulus, makanya Tuhan terima dia punya. Kan hanya Tuhan yang tahu. Tentu saja hanya Tuhan yang tahu. Tentu saja. Iya. Kalau Kain itu memberi dengan tidak tulus, barangkali itu sebabnya Tuhan gak menerima dan seterusnya. Itu. Tapi pertanyaan yang kita perlu tanyakan adalah, perlukah kita mengajukan pertanyaan itu untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Iya. Jawabannya ya mungkin perlu, mungkin nggak perlu sih. Ya, jadi nggak harus jawabannya nggak perlu sih, hanya karena saya ngomong begini bahwa itu nggak perlu, kan nggak harus setuju dengan saya. Tapi saya punya argumentasi bahwa itu nggak perlu, ya, karena kita toh bisa settle dengan kita nggak tahu kenapa Tuhan itu terima persembahannya Habel tapi bukan Kain. Karena ceritanya itu later on memang menekankan kepada reaksinya Kain instead of menjelaskan mengapa Tuhan itu melakukan itu. Ya. Dan seluruh peristiwa itu karena respon Kain, bukan karena respon Tuhan atas persembahan Kain. Kan gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu tanya sebenarnya ya. Nggak perlu tanya untuk mengerti cerita itu. Iya. Boleh-boleh aja sih, kita kan juga tanya karena banyak Tuhan hal. berdaulat Tapi kan. Tuhan yang lebih punya otoritas. Mau terima atau enggak itu otoritas Tuhan exactly. kan. Dan itu later on apa yang dipakai oleh Paulus dalam surat Roma. Tapi ya itu later on ya. Jadi bukan per se dalam cerita ini. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui pembahasan daripada buku Work Matters. Kami sudah membahas mengenai kisah Adam dan pekerjaannya, kisah Kain dan pekerjaannya, Yakub dan juga Yusuf. Kiranya Engkau terus menyertai pembahasan kami dalam malam-malam berikutnya, sehingga kami boleh lebih mengerti dengan jernih apa yang Engkau ingin ungkapkan kepada kami mengenai pekerjaan kami lewat kisah-kisah ini juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.